Shalom, haleluya. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami berada di penghujung tahun 2021. Kami menyadari semua ini karena kasih kemurahan-Mu. Yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan akan tuntun terus sampai akhirnya. Dan kami siap memasuki tahun 2022 tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, bahkan semua kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bergembira tidak tergantung sikon. Ya. Kita semua sudah melewati Januari sampai Desember akhir. Ya. Sampai Desember akhir dan kita akan masuk di tahun 2022. Nah, bergembira kita melihat kadang dicampuri dengan duka, dengan tangisan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi memberitahu kepada kita di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bersukacita senantiasa. Memang kalau kita membaca apa yang tertulis, ya, rasanya indah. Tapi apa yang tertulis untuk menjadikan kenyataan realita dalam hidup kita, itu tidak semudah apa yang diucapkan. Ya. Apalagi kalau sedang mengalami hal-hal yang sulit. Nah, kita mau belajar, ya, kunci-kuncinya ini supaya kita betul-betul bisa bersukacita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Romawi 1. Kuncinya ikuti apa yang diperintahkan firman Tuhan. Ikuti apa yang diperintahkan firman Tuhan. Biasanya seseorang tuh melihat atau mengalami lebih dahulu baru percaya dan bisa bersukacita. Kalau di dunia mungkin seseorang menawarkan, Pak, ini obat bagus Pak untuk kolesterol, untuk darah tinggi, untuk jantung, untuk liver, untuk ini dan lain sebagainya. Tapi harganya mahal. Ya. Orang belum tentu bisa percaya sebelum ada kenyataan. Setelah ada testimoni, sekian banyak orang baru percaya. Itu lumrah. Tetapi Tuhan menginginkan kita percaya sekalipun belum melihat, belum mengalami. Sebab kalau percaya setelah melihat, itu Tuhan bilang imannya Thomas. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 dikatakan demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi penekannya, kalau aku tidak lihat bukti, Thomas berkata, aku tidak percaya. Sekalipun kamu bicara, aku tetap tidak percaya. 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu,
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, jadi dengan kata lain, Yesus waktu itu tidak hadir percakapan antara murid-murid dengan Thomas, tidak hadir, tapi Tuhan tahu apa yang sedang dibicarakan. Ya. Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan menghargai iman yang tidak melihat, ya. Tapi percaya dulu, pokoknya dia percaya. Apa yang dikatakan Tuhan percaya. Ya. Akhirnya melihat mujizat. Sebab apa? Tuhan berkata begitu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, apa yang tertulis itu pun akan jadi kalau kita percaya. Ya. Paulus dan Silas bisa bersukacita, bergembira, bernyanyi, sekalipun Sikon saat itu sangat tidak mendukung. Ya. Tapi Paulus punya iman, nggak perlu melihat dulu baru percaya. Nyanyi, setelah nyanyi sesuatu yang dahsyat terjadi. Petrus bisa tidur nyenyak, sekalipun Sikonnya sangat tidak mendukung. Di penjara, dirantai bersama penjaga-penjaga, dan akan dieksekusi besoknya. Bisa tidur nyenyak. Stefanus tetap kuat sekalipun dibunuh dengan cara merajam. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat sekalipun Tuhan tidak menolong Stefanus sampai akhirnya mati, tapi mulut Stefanus penuh dengan sukacita. Bahkan dia berkata, "Aku melihat anak Allah berdiri, menyambut dia dengan penuh sukacita." Haleluya, haleluya. Nah, berarti saudaraku, apa yang diperintahkan Tuhan, kalau kita taat itu pasti terjadi, betul-betul terjadi. Ya. Jadi kita melewati tahun 2021, Tuhan sudah memimpin kita Januari sampai Desember dengan keajaiban, dengan kedahsyatan yang luar biasa, dan Tuhan membuat kita terus bersukacita. Romawi 2. Ciri-ciri orang yang bisa bergembira di hari-hari yang akan datang. Ciri-ciri orang yang bisa bergembira di hari-hari yang akan datang, prinsipnya begini, saudara. Kita harus mengetahui siapa sumbernya. A. Hidup dalam Kristus. Dan di kitab Yohanes 15 dikatakan seperti carang melekat kepada pokok anggur, yaitu kepada Kristus. Carang ini tidak akan bisa hidup kalau dia tidak melekat kepada Kristus. Nah, Kristus itu sumbernya, sumber kegembiraan, sumber segala-galanya. Jadi kalau kita sebagai carang melekat, maka kita akan mengalami sukacita, kegembiraan. Tetapi jangan coba-coba lepas, karena menurut kalkulasi atau perhitungan kita, saya punya modal, saya punya backing, saya punya kedudukan, udahlah, nggak perlu lekat terus, putus lepas, tidak lama akan kering. Mungkin jasmaninya masih,
tapi rohaninya akan kering. Mengalami kekeringan, kekosongan, kegembiraannya hilang. Kegembiraan yang sejati itu hanya didapatkan dalam Yesus, bukan uang. Sebab saudaraku, Yesus itu, Tuhan berkata begini, kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-17, Roma 14:17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Nah, hiduplah dalam kekudusan, maka Allah berada di pihak dia, di pihak orang itu. Dan kita tidak perlu takut karena posisi kita sebagai orang benar. Nah, orang benar ini kalau mengalami sesuatu, Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk menjadi kebaikan bagi anak-anaknya. Sebab posisi orang benar itu lekat kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya, orang yang hidup dalam dosa, jelas firman Tuhan berkata, jalan sejahtera tidak dikenalnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun tertawa, hati pun dapat merana, merasakan pahit. Loh tertawa, loh sukacita, kok ada kepahitan. Kesukaan dalam dunia, kegembiraan dalam dunia, kegembiraan yang palsu. Ya. Sebab itu saudaraku, hati-hati. Nah, kalau kita sekarang ini bisa mengatasi berbagai macam persoalan hidup, ya, maka hari-hari yang akan datang sama saja pasti bisa menang menghadapi berbagai macam permasalahan. Jadi kuncinya begini, kalau sekarang, hidup yang sekarang ini, kita bisa mengatasi, kita menang dengan berbagai macam persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya, kita menang. Kita bersukacita, kita bergembira. Berarti di hari-hari yang akan datang, kita pun akan mengalami kemenangan. Kuncinya, nah kita akan melihat Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Kita baca, lihat kuncinya di ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, ayat 3 sampai 10 itu kesukaran dan lain sebagainya. Tapi orang ini mengatakan dia sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi jelas saudara ya. Nah, kunci itu yang penting. Kunci itu yang penting. B. Hidup dengan iman. 1. Ini adalah cara hidup yang normal dari orang beriman. Jadi hidup dengan iman. 1. Ini adalah cara hidup yang normal dari orang beriman. Dikatakan orang beriman seharusnya memiliki iman, seharusnya melatih iman itu, ya, seharusnya begitu. Sebab kita belajar bukan melihat saja, perjalanan kami bukan melihat tapi dengan iman. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memakai sarana jasmani, pakai.
Apa yang ada pakai, saudaraku. Pakai. Mungkin kita memiliki modal, memiliki mobil, memiliki kepandaian. Pakai. Jangan kita buat, oh enggak, saya berjalan dengan iman. Terus tidak dipakai, keliru. Nah, atau mungkin orang itu malas. Sudah kan Tuhan berjanji, ya terima aja. Nah, kita perlu memakai iman. Ya. Tetapi penekanannya begini. Kalau hanya ya, kalau hanya mengandalkan modal kepandaian, itu bisa habis. Itu bisa habis. 2, berjalan dengan iman dan terus makin mahir. Artinya iman yang dilatih. Iman yang dilatih itu awalnya iman itu mulai kecil. Dilatih naik sampai menjadi iman yang besar. Saudara bisa lihat di dalam Matius 8 ayat 10 dan 26. Saya beri contoh begini. Pada waktu Gideon berperang, itu dia menyiapkan pasukan 32.000 orang. Sebab musuhnya begitu banyak. Tapi Tuhan berkata terlalu banyak. Akhirnya siapa yang takut? Pulang. Saudara tahu yang pulang 22.000. Tinggal 10.000. Itu pun Tuhan berkata terlalu banyak. Disaring lagi. Siapa yang minum air langsung menjilat seperti anjing, atau meminum air memakai tangan dihirup begitu. Ternyata saringan ini hanya menyisakan 300 orang. Gideon mikir 32.000 menjadi 300. Di sini perlu iman, ya. Bukan sugesti, perlu iman. Nah, akhirnya Gideon yakin, bertindak, menang. Saudara bisa baca di Hakim-Hakim 7 ayat 3, 6 dan 7, ya. Hakim-Hakim 7 ayat 3, 6 dan 7. Haleluya. 3. Makan makanan yang istimewa, yaitu firman Tuhan. Ya. Hidup dengan iman itu perlu bisa makan makanan yang istimewa, yaitu firman Tuhan. Khususnya kita bisa menikmati makanan-makanan yang keras yang membawa kita pada pertumbuhan. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5:14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, saudaraku, hidup dengan iman itu makin lama bisa menikmati makanan yang keras. Artinya begini, kalau orang itu ada kesalahan, ditegur, nggak ngambek, nggak marah, nggak mogok, ya, didisiplinkan, dia tetap bisa melayani, dia tetap bertahan. Nah, ini dia. Jadi bisa menikmati makanan-makanan yang keras. Kalau ditegur sedikit ngambek, kalau ditegur sedikit mogok, nggak mau lagi ibadah, nggak mau lagi pelayanan. Orang seperti ini nggak bisa hidup dengan iman. Kalau saudara perhatikan Petrus itu ditegur Tuhan cukup keras. Tapi Petrus terus bertahan, akhirnya bertumbuh. Ya. 4. Bersyukur dalam segala perkara dan bersukacita selalu. Tadi di Filipi 4 ayat 4 sudah kita baca. Bersyukur 4, bersyukur dalam segala perkara dan bersukacita selalu. Efesus 5 ayat yang ke-20. Dikatakan,
ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi begini, ucaplah syukur senantiasa. Baik itu susah, dalam keadaan susah, baik itu senang. Ya, atas segala sesuatu. Jadi apa yang sedang menimpa, kuncinya ucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus. Artinya orang yang bersyukur itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia bisa melihat Tuhan sebagai penolong di dalam kesukarannya. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Sebab itu dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, ini salah satu tanda orang yang mempunyai iman bisa bersyukur. Bisa menikmati apa yang sedang terjadi. Kalau dia ada di pihak Tuhan, dia nggak takut, saudara. Dia bisa menikmati. Ya. Tidak bersungut-sungut. Kalau orang itu bersungut-sungut, ngomel mengeluh, artinya dia tidak punya iman dan akibatnya hidupnya jadi pahit. Bersungut-sungut. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu bersungut-sungut, nanti dibinasakan oleh malaikat maut. 1 Korintus 10 ayat 10. Bersungut-sungut. Tapi orang yang bersukacita, bersyukur, ya pasti melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi. Ya. Contoh tadi sudah saya sebutkan, Paulus, Stefanus, Petrus, dan seterusnya. Nah, orang yang bersukacita itu ada dasarnya. Karena mereka sudah pernah membaca janji-janji Allah dan dia yakin akan janji-janji Allah sehingga firman Tuhan ini menimbulkan iman. Nah, iman ini yang mengalahkan apa yang ada di dalam dunia, kesukaran dan iman. Ya, iman. Nah, hasil mereka bersyukur ya, karena dia tetap yakin akan Tuhan, dia akan melihat kebajikan, kemurahan, dan luar biasa. Bahkan pertolongan yang sangat-sangat hebat, saudaraku. C. Hidup dipimpin roh. 1. Ini juga cara hidup orang beriman seperti putra manusia Yesus. Ya. Ini juga cara hidup orang beriman seperti putra manusia Yesus. Waktu Yesus habis puasa, terus dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dia dibawa kemana? Ke tempat makan? Enggak. Ke tempat penginapan? Tidak. Di dalam Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Haleluya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang dipenuhi roh, terus dipimpin oleh roh, dia adalah anak Allah. Nah, kalau kita sebagai anak Allah, dipimpin kemana saja kita nggak takut. Melewati padang belantara, padang gurun pun tidak takut. Sekalipun di situ tempatnya binatang buas, Tuhan sanggup menjaga di padang gurun dunia ini. Kita lihat kebuasannya, keganasannya, di dalam mencari uang, orang sudah tidak peduli lagi teman. Kalau bisa teman itu dimakan, disikut, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Asal dia bisa berdiri sendiri. Kekerasan dalam dunia ini bukan main. Tapi orang yang dipimpin roh, dia anak Allah. Kalau dia anak Allah,
Bapa yang akan membela, Bapa yang akan menaungi, Bapa yang akan menjaga aman, aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, begitu juga saudaraku, setiap orang beriman seharusnya seperti itu. Sebab apa? Tuhan mengerjakan kehendaknya di dalam kita. Coba kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, tenang. Sabar. Pasti indah pada waktunya. Tuhan tidak nanti membawa kita dalam kesukaran terus tanpa rencana. Tanpa satu planning, nggak mungkin. Tuhan mengizinkan sesuatu kesukaran terjadi seperti di kitab Hakim-Hakim. Supaya melatih kita. Supaya kita tambah meningkat, tambah naik. Haleluya. 2. Hidup dipimpin roh. 2. Ini cara ilahi yang mutakhir, yang modern begitu. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi orang yang berdoa di dalam roh itu doa yang luar biasa. Doa yang sempurna. Ini doa yang betul-betul senjata mutakhir, saudaraku. Kita nggak ngerti apa yang harus kita hadapi, sembahyang saja di dalam Roh Kudus, saudaraku. Nanti Roh Kudus yang akan berdoa kepada Bapa di surga. Kalau kita umpamakan begini, seperti tentara zaman sekarang dibandingkan dengan zaman yang lalu ya beda. Zaman lalu mungkin pakai busur, pakai bambu runcing, pakai parang dan lain sebagainya. Itu sudah kuno, ketinggalan zaman, sudah usang. Sekarang peralatan serba computerized, serba modern, saudara. Kalau pakai cara yang lama ya mati. Begitu juga dengan orang beriman. Orang beriman diberi fasilitas yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Pakai, saudara, pakai untuk menghadapi kesukaran-kesukaran di akhir zaman. Kalau gereja, orang beriman tidak memakai senjata mutakhir menghadapi kesukaran-kesukaran di akhir zaman, pasti kalah. Ya, kita perlu bantuan ilahi yang super canggih ini. Sebab saudaraku, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, kita bisa mengalahkan, kita bisa menang. Sebab itu dinamakan Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta umatnya. Nah, kalau Allah beserta kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Jadi saudaraku, roh itu, ya, roh yang ada di dalam kita, itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, kita memiliki apa yang namanya Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta umatnya. Nah, kalau Allah beserta umatnya,
siapa lawan kita. Ini bukan hanya untuk pelayanan rohani, di dalam pekerjaan pun, di dalam kehidupan sehari-hari pun bekerja, itu perlu pimpinan Roh Kudus. Kita menghadapi trik-trik dagang yang begitu licik, begitu banyak kecurangan, tanpa pertolongan kita bisa digilas habis. Sebab kita tidak boleh mengikuti cara mereka, curang. Kadang mungkin timbangan 1 kilo, tidak 1 kilo, karena di bawahnya sudah diberi benda yang berat. Mungkin cuma tinggal 9,5 ons. Sebab itu kenapa dia bisa jual murah? Karena curang. Kita tidak bisa ikut curang begitu. Kita mesti minta pertolongan Roh Kudus. 3, Romawi 3. Nubuatan tentang zaman gereja menjelang pengangkatan. Nubuatan tentang zaman gereja menjelang pengangkatan. Kalau kita melihat hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, kalau orang Kristen tidak dipimpin roh, tawar saudara, takut menghadapi deru, kelihatan di mana-mana, ya, kelihatan di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah kelihatan. Bahkan karena takut, orang tertawan seumur hidupnya. Nah, di sini kita melihat hari-hari yang akan datang itu A. Hari-hari yang akan datang itu A. Harus mulai bersedia, harus bersedia mulai sekarang. Harus bersedia mulai sekarang. Nggak bisa nanti, saudara. Kita mau masuk di dalam perguruan tinggi. Anak kita sedari kecil sudah dipersiapkan. Masuk di sekolah, nggak bisa nanti umur 15 tahun baru masuk TK, nggak bisa. Dari kecil sudah dipersiapkan untuk masuk dalam perguruan tinggi. Begitu juga menjelang kedatangan Tuhan, kita harus bersedia mulai sekarang. Sekarang. Jangan santai, saudara. Matius 24 ayat yang ke-42. Dikatakan demikian, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nggak tahu. Kalau seandainya ada maling mau masuk rumah seseorang, dia tidak akan memberitahu tanggal sekian, hari ini, jam segini aku mau maling. Nggak ada. Tahu-tahu masuk di saat tuan rumahnya nggak berjaga-jaga, tertidur. Habis hartanya. Begitu juga kedatangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Harus bersedia mulai sekarang. Bersedia dalam kekudusan. Bersedia di dalam jalan sempit. Bersedia di dalam kebenaran firman Tuhan. B. Tidak ada yang suap. Nah, hari kedatangan Tuhan gak ada yang suap. Karena kesukaan yang begitu luar biasa, mau panas atau mau dingin. Gak bisa suap, gak bisa di tengah-tengah. Karena kesukaran ini menekan. Ya, sehingga memunculkan dua model. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang munafik, orang Kristen yang pura-pura. Jadi saudaraku, karena kesukaran ini, hari-hari yang akan datang itu sangat sulit membuat orang Kristen yang sungguh-sungguh dia bersedia. Panas, bergairah. Yang satunya jadi dingin, tidak ada yang suam. Sebab suam diludahkan oleh Tuhan keluar. Sekarang masih ada orang Kristen yang seperti ini. Masih suam, ada, masih ada. Tapi hari-hari yang sulit, orang yang suam itu akan tenggelam. Akan hanyut dalam arus dosa, tsunami dosa yang begitu dahsyat. Ya. Sebab apa saudaraku? Dia mabuk anggur dunia. Nah, dia kesenangan dunia menjadi prioritasnya. Waktu Lot disuruh keluar, itu dipaksa oleh malaikat,
termasuk istrinya juga terpaksa keluar. Tapi sebenarnya hatinya lekat di Sodom. Badannya keluar dari Sodom, Sodom tidak keluar dari hatinya. Sebab itu di tengah perjalanan, dia menoleh, nggak tahan lagi. Akhirnya jadi tiang garam. Orang Kristen, sekalipun di gereja, kalau hanya di gereja, dunianya tidak keluar dari hatinya, suam. Kalau kita di gereja, kita harus mengambil keputusan, mengiring Yesus. Keputusanku, mengiring Yesus sampai nafas yang terakhir, memikul salibnya setiap hari. Dunia ditinggalkan. Haleluya. Di dalam Lukas 5 ayat 39, saya bacakan dalam terjemahan King James. Tidak seorang pun yang minum anggur lama dengan segeranya menginginkan yang baru. Sebab ia berkata, yang lama lebih baik. Jadi jelas, saudara. Orang yang suam itu, dia sedang minum anggur yang lama. Dunia ini menikmati Sodom, menikmati Gomora. Itu anggur Sodom, anggur Gomora. Itu anggur yang mematikan, membinasakan rohaninya. Sebab itu, jangan. Kalau sudah minum anggur lama, dia tidak mau anggur baru. Anggur baru apa enaknya? Kesukaan dari Tuhan apa enaknya? Enak kesukaan di dunia. Bisa bebas. Gonta-ganti pasang. Ya, gonta-ganti istri, gonta-ganti suami. Bebas di dunia. Di gereja mana boleh. Menurut dia, itulah sukacita. Salomo mengatakan, aku tidak menahan apa yang kulihat. Pokoknya yang dilihat diambil. Sebab itu sampai punya istri begitu banyak, 1000 orang. Karena nggak menahan keinginan matanya. Ya. C. Yang akan datang bisa menang. Kalau sekarang juga menang. Yang akan datang bisa menang. Kalau sekarang juga menang. 1. Jangan takut hari-hari yang akan datang. Karena sudah diberitahu. Contoh begini. Bangsa kita punya alat mendeteksi tsunami. Kalau sudah diberitahu, awas ini tsunami akan terjadi. Cepat bersedia ngungsi. Terus ada orang berkata, agak mungkin. Enggak mungkin terjadi. Habis, hanyut, mati. Sudah diberitahu. Tuhan juga sudah memberitahu. Ya. Tuhan memberitahu, lah umatnya ini mau bersedia atau tidak. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi sekalipun kita teraniaya, jangan takut, kita pandang kepada Yesus yang mengadakan, yang menyempurnakan iman kita, dan kita percaya pada janjinya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita lekat dengan Tuhan, maka kita juga menang, mengatasi kesukaran dan kesulitan dalam dunia ini. Ya, jadi saudaraku, itu Tuhan sudah memberitahu, bahkan nanti puncak-puncak kesukaran pun Tuhan sudah memberitahu. Akhir zaman akan datang masa yang sulit. Orang egois, orang mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, dan seterusnya. Itu sudah diberitahu, saudaraku. Jadi mulai sekarang, hidup menang.
Hidup di dalam Kristus. Hadapi kesukaran-kesukaran. Ya. Kalau sekarang tidak bisa menang, apalagi di hari yang akan datang, dipastikan kalah. Dipastikan jatuh. Dua, menang itu berhasil, artinya gini, menang itu berhasil melakukan kehendak Allah dalam problem yang dihadapi. Jadi kata menang nanti saya jelaskan. Menang itu berhasil melakukan kehendak Allah dalam problem yang dihadapi. Bukan menang menurut dunia. Kalau dalam persaingan dagang menang, artinya si A dan si B bersaing. Si A menang terhadap si B, artinya dia bisa menjatuhkan, menurunkan si B, dia menang. Tapi di dalam Tuhan beda. Menang di dalam Kristus itu artinya, saudaraku, berhasil melakukan kehendak Allah dalam problem yang dihadapi. Jadi saya ambil contoh. Kalau satu orang dibenci, dihina, diiri, dikata-katai, terus dia bisa menang gimana? Mengampuni. Tapi kalau di dalam dunia dijotos, saudara, dipukul, bahkan bila perlu dihabisi sekali. Itu dunia. Tapi di dalam Tuhan, menang itu berarti berhasil melakukan kehendak Allah dalam problem yang dihadapi. Ya. Jadi, saudaraku, menang menurut dunia dan menang menurut Tuhan beda. 3. Kalau sekarang dikalahkan iblis dan masih bisa pura-pura menjadi orang rohani. Ya. Masih pura-pura menjadi orang rohani. Nah, orang seperti ini pasti akan gugur, saudara. Ya. Di sini diberitahukan, saudaraku, jangan sampai ada kekalahan yang tersembunyi. Ya. Masih ibadah, tapi pikirannya sudah kalah, ditawan oleh setan. Hatinya sudah kalah, penuh kebencian, penuh iri, penuh dendam, saudara. Matanya selalu melihat hal-hal yang jahat. Nah, orang seperti ini, kalau dia ke gereja, dia menyembunyikan. Ini sebenarnya kekalahan yang tersembunyi, dibungkus dengan perkara-perkara rohani. Padahal gak jujur, padahal dusta. Mulutnya busuk, mulutnya gak bisa dipercaya. Tapi ke gereja, waktu di gereja dia puji Tuhan, dia angkat tangan, dia sembah Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan, dia kelihatan. Ini kekalahan yang tersembunyi. Jangan sampai ada di antara kita. Kekalahan yang tersembunyi. Satu kali pasti kelihatan dan gugur. Ya. Jadi orang yang undur dari Tuhan, orang yang mundur, itu bukan seketika itu saja. Jauh sebelumnya, dia sudah simpan kekalahan itu, dan satu titik waktu tertentu meletus kekalahan itu dan membuat dia terhilang, membuat dia undur dari Tuhan. Jangan ada perkara-perkara tersembunyi yang mendatangkan malu. Ya, yang mendatangkan malu. Sebab Tuhan lihat, sebab Tuhan mengawasi. Lihat, ya. Manusia, bahkan pendetanya pun tidak bisa melihat. Tapi Tuhan lihat jelas. Ini orang munafik. Ini orang penuh kebencian. Dia tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Ini orang gak jujur. Dia sedang korupsi. Dia sedang mencuri uang. Mungkin istri mengambil uang suami tanpa diketahui. Tanpa bicara pada suami. Diam-diam dia ambil. Tapi dia datang ibadah. Puji Tuhan. Ibadahnya gak salah. Tapi kemunafikannya itu yang salah. Ya. Ibadah gak salah, saudaraku. Tapi kemunafikannya itu yang salah. Ini yang harus dibongkar. Dan Tuhan tegur. Coba kita melihat Matius 23. Matius 23 ayat yang kelima. Dikatakan demikian.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi apa yang diperbuat itu supaya dilihat orang. Nah, terus di ayat 27 dan 28, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, apapun mungkin kita sebagai pekerja, bekerjalah dengan jujur. Mungkin kita tugas luar untuk nagih dan lain sebagainya. Bekerjalah dalam koridor yang benar. Kalau jam kerja ya kerja, jangan pulang ke rumah terus tidur. Kan tidak ada yang mengawasi kalau tukang tagih. Enggak, Pak Bos, tadi saya nunggu bos, pelanggan enggak datang-datang, jadi hasilnya sedikit bos, padahal dia pulang tidur. Kita mesti jujur, saudara. Jangan sampai ada dosa yang disembunyikan, kemunafikan yang tersembunyi. Percuma. Akhirnya orang seperti itu akan mendengar perkataan Tuhan. Aku tidak kenal kepadamu. Nyala daripadaku, hai pembuat kejahatan. Disuruh pergi, gak ada guna. Kita bekerja jujur, kita jadi bos yang baik, yang menurut firman Tuhan. Seperti Boas. Boas memberi salam kepada karyawan-karyawannya dengan manis, saudara. Bos bukan berarti boleh kasar, diktator, dan lain sebagainya. Belajar dalam setiap segi kehidupan ini, kita tulus dan benar di hadapan Tuhan. Jangan ada kekalahan yang tersembunyi. Kesimpulannya, satu, kalau sekarang tidak bisa bersukacita, apalagi di hari-hari yang akan datang. Hari-hari ini aja sudah kita melihat sulit. Kadang orang beriman kalau nggak berjaga-jaga, senyumnya sudah hilang. Sudah. Mukanya tegang terus. Gairah, cepat tua. Hati yang gembira itu memaniskan muka. Mukanya jadi manis, saudara. Mukanya jadi segar. Haleluya. Ya, dalam keadaan yang tidak menentu dan jahat ini, orang beriman kalau tidak berjaga-jaga susah untuk bersukacita. 2, menang sekalipun keadaan tidak mendukung. Saya bacakan di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Kitab Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau zaman sekarang kita katakan bangkrut total. Tidak ada yang membuat hasil. Tanaman nggak ada. Peternakan kosong semua. Tapi apa? Reaksinya apa? Kalau orang bangkrut, habis semua. Reaksinya apa? Marah. Tapi di sini tidak. 18. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ayub pada waktu diambil semua hartanya, anaknya. Puji Tuhan. Bersyukur, Tuhan tidak salah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Orang seperti ini menang. Dan dia akan bergembira. 3. Pakailah persenjataan ilahi yang super canggih. Tadi saya sudah sebut Roma 8, 26
dan 27. Ya. Untuk apa? Untuk menghadapi hari-hari yang makin sulit. Nah, persenjataan yang super canggih kalau tidak dilatih cara memakainya mulai sekarang, bingung nanti. Terus, tidak ada persoalan, terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus, begitu ada persoalan, kita sudah mahir. Haleluya. Dan kita percaya, saudaraku, ya, kita percaya bahwa apa yang terjadi itu pasti mendatangkan kebajikan karena Allah turut bekerja. Haleluya. Nah, ini saatnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada umatnya untuk memakai perlengkapan yang canggih dari Tuhan supaya kita terus berkemenangan, terus bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, menang terus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Di awal tahun 2022 kembali, Tuhan mengingatkan supaya kami bergembira dalam segala keadaan. Oh, haleluya. Karena kami tahu kuncinya bukan kuat dan gagah kami, bukan kekayaan kami, bukan kebiasaan kami, tapi kuncinya karena kami mau lekat dalam pokok anggur yang benar. Terima kasih. Kesukaran bisa datang, problem bisa datang, tapi itu semua akan menjadi kebajikan bagi kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukur melewati tahun 2021, memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berkati umat-Mu. Kalau sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah memberkati, kami percaya di tahun 2022 Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dulu Dia menolong, kalau dulu Tuhan menolong, tahun 2022 Tuhan tetap juga menolong. Sampai hari kedatangan Tuhan, kita tetap terpelihara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Memberkati umat-Mu, memberkati pekerjaan umat-Mu, memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya, memberkati masa mudanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, persekutuan yang manis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai dalam hidup kami. 21 kami tinggalkan. Kami masuk tahun 22 dan kami tetap bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.